Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi. Dan malam ini kita masih meneruskan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengkisahkan ahsanul qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran. Apa kisah terbaik dalam Al-Quran ini? Yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik yang dengannya diwahyukan Al-Quran kepadamu. Sebagian para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud ahsanul qasas di sini, kisah terbaik dalam Al-Quran di sini. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik adalah kisatu Adam, kisahnya Nabi Adam. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik adalah kisahnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik adalah kisah Nabi Musa, karena hampir sebagian besar Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik adalah kisahnya Nabi Yusuf. Inilah yang kita akan kisahkan di malam hari, kisah Nabi Yusuf, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun kita tahu bahwa di antara nabi-nabi ini ada sisi-sisi yang tidak ada pada nabi yang lain dalam kisahnya. Terkadang satu nabi dengan nabi yang lain ini ada sisi kemiripan dan kesamaan kisahnya. Contoh umpamanya kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tinggal di mana? Tinggal di istana Fir'aun. Dan Nabi Yusuf juga sama, tinggal di istananya seorang pembesar Mesir yang bernama Al-Aziz. Kemudian juga yang memasukkan Nabi Musa ke istana siapa? Istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Dia yang memasukkan bayi itu ke istana Fir'aun, kemudian besar dan diangkat jadi anak. Begitu juga Nabi Yusuf, yang menjadikan Nabi Yusuf kemudian dibeli, kemudian dirawat di rumah Al-Aziz adalah karena Al-Aziz ingin membahagiakan istrinya. Karena dalam riwayat Israiliyat, Al-Aziz ini lemah syahwatnya sehingga tidak punya keturunan. Makanya untuk membahagiakan istrinya dibelilah Yusuf dari pasar budak. Maka jadilah Yusuf menjadi anak angkat daripada Al-Aziz. Kemudian kemiripan keduanya, ketiganya adalah Musa alaihi salatu wassalam kehilangan ibunya, berpisah dengan ibunya karena diambil oleh istri Fir'aun di saat tahun ketika itu banyak pembunuhan anak-anak Bani Israel, sehingga ibunya tidak berani mengambil, takut dibunuh bayinya.
dan Nabi Yusuf pun terhindarkan atau jauh dari orang tuanya Yakub. Karena setelah dimasukkan ke sumur, diambil oleh para pedagang, kemudian dijauhkan dari Yakub bahkan sampai ke Mesir. Kemudian juga kemiripannya Musa ketika masih kecil mau dibunuh oleh Fir'aun, tapi diselamatkan oleh Asia bintu Muzahim sehingga tidak terjadi pembunuhan. Kemudian Nabi Yusuf pun sama-sama mau dibunuh juga sama sebagian saudaranya, tapi kemudian dicegah oleh sebagian yang lainnya, jangan dibunuh, sebaiknya kita masukkan ke sumur saja. Jadi ada sisi-sisi kemiripan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kenapa kemudian kisah Nabi Yusuf inilah yang kemudian dipilih oleh sebagian besar para ulama sebagai ahsanul qasas, kisah terbaik sepanjang zaman dalam Al-Quran? Karena kisah Nabi Yusuf itu nanti kita akan masuk ke dalam kisahnya, mencakup seluruh kehidupan manusia. Aspek-aspek kehidupan manusia masuk dalam kisah ini, baik bicara terjaganya, tertidurnya, kerajaannya, politiknya, kemudian hasadnya lagi, cerita hujan, cerita perkebunan, cerita penjara, cerita mimpi, macam-macam, cerita ekonomi, semua masuk dalam kisah Nabi Yusuf ini, lengkap dia. Sebab itulah kemudian Al-Quran mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad kisah terbaik dalam Al-Quran ini. Jadi malam ini kita akan mengkisahkan satu kisah terbaik dalam Al-Quran, kisatu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam termasuk kisah-kisah yang awal yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat, ada juga kemiripan antara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kisahnya dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka Rasul dipertemukan langsung dengan Nabi Yusuf pada peristiwa Mi'raj. Salah satu Nabi yang ditemui Rasul dalam peristiwa Mi'raj itu Nabi Yusuf. Dan Nabi SAW melihat rupa dan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai diceritakan kepada para sahabatnya bahwa Yusuf itu utiya syatru al-jamal, diberikan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan sebagian orang bahwa sebagaimana Yusuf diberikan ketampanan, separuh ketampanan Adam, Rasul pun sama sebenarnya, diberikan separuh ketampanan Adam. Tetapi bedanya, kalau Yusuf memfitnah para wanita, ketampanannya itu memfitnah para wanita. Nanti kita akan ceritakan bagaimana wanita-wanita mengiris-ngiris jari-jari mereka gara-gara melihat ketampanan Yusuf dan mengatakan, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat katanya. Sehingga tanpa terasa tangan-tangan wanita itu diiris-iris karena khusyuknya melihat ketampanan Yusuf. Karena kalau orang khusyuk itu biasanya melupakan segalanya. Makanya Bilal ketika diazab oleh orang Quraisy, diikat di batu, kemudian disiksa habis-habisan, dan tidak berhenti yang mencambuk Bilal kecuali kelelahan. Sehingga ketika ditanya Bilal ini, bagaimana engkau bisa mampu kemudian merasakan azabnya orang-orang Quraisy itu ya Bilal? Apa kata Bilal? Qarantu mararatal azab bihalawatil iman. Karena aku berusaha untuk membandingkan panasnya azab dengan manisnya iman, dan manisnya iman mengalahkan pedihnya azab. Makanya aku tidak pernah merasakan azab itu, aku hanya mengatakan ahadul ahad. Itulah orang khusyuk seperti itu.
Dia akan lupa segalanya. Mungkin dalam kehidupan nyata, lihatlah anak kecil di depan PlayStation, khusyuk tu. Dari pagi dia nongkrong depan PlayStation, enggak makan, enggak minum, enggak peduli perihnya badan itu karena khusyuk gitu ya. Coba kalau seandainya khusyuknya anak ketika nonton PlayStation, antum buat solat, apa enggak mantap itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemiripannya adalah kenapa Rasul dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yusuf? Apa hikmahnya? Kan para nabi banyak, kenapa mesti Nabi Yusuf yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit keberapa? Ketiga ya kalau tidak salah. Para ulama menjawab, sebagaimana Nabi Yusuf dihasadi oleh teman-temannya, oleh kawan-kawannya, oleh saudaranya, oleh saudara-saudara sebapaknya, maka Nabi SAW yang menghasadi dakwahnya pun keluarganya juga. Siapa? Abu Lahab, kaumnya, orang-orang Quraisy yang menghalang-halangi dakwah itu. Makanya kemudian Rasul banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Salah satunya adalah ketika Fatu Mekah. Ketika Fatu Mekah, Nabi SAW berhasil mengepung Mekah kan, dan orang-orang Quraisy sudah kalah. Mereka tidak bisa apa-apa. Kalau Rasul membunuh mereka bisa saja. Tapi Nabi SAW teringat dengan perkataan Nabi Yusuf ketika memboyong keluarganya, kemudian dia melihat dengan matanya para saudara-saudaranya yang dulu pernah menyiksa dia sehingga memasukkan ke sumur. Apa kata Yusuf? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celah bagi kalian, ku sudah maafkan kesalahan kalian, karena Allah zat yang maha penyayang di antara hamba-hambanya penyayang. Dan itu yang dilakukan Nabi. Dia memandang bagaimana orang-orang yang dulu menyiksa Bilal, menyiksa Umayyah, menyiksa para sahabatnya, mengusir dirinya, nampak oleh Nabi. Tapi Nabi SAW memaafkan mereka dan mengambil perkataan Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Kemudian Rasul mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Artinya bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan hanya sekadar didengarkan dongengnya, tapi banyak ibrah, pelajaran yang kita bisa petik untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menariknya kisah Nabi Yusuf ini diawali dengan mimpi, tengah kisah pun mimpi, akhir kisah pun mimpi. Jadi kisahnya menarik. Diawali dengan mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Makanya ahsanul qasas, ini kisah terbaik dalam Al-Quran. Banyak pelajaran yang kita akan petik. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW ditanya tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang Yusuf ibn Ya'qub? Maka Nabi SAW mengatakan, Al-Karimu ibnul Karimi ibnil Karimi ibnil Karim. Dia adalah yang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia. Nabi, putra Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Yusuf Nabi, ayahnya Yakub Nabi, kakeknya Ishak Nabi, buyutnya Ibrahim juga Nabi. Artinya secara nasab Nabi Yusuf itu semua nasab mulia, sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min bani Kinanah, wastafa bani Hashim min Quraisyin, wastafani min bani Hashim, fa ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Allah
Subhanahu wa taala memilih Kinanah adalah turunan terbaik dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy adalah turunan terbaik dari Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari kabilah Quraisy, dan Allah memilih aku menjadi terbaik dari Bani Hashim, dan aku adalah pemimpin para nabi, pemimpin manusia pada hari kiamat, dan aku tidak sombong, kata Rasul. Artinya secara nasab baik Yusuf ataupun Rasul sama memiliki nasab mulia. Jadi mulia secara nasab itu kemiripan antara Nabi Allah Yusuf dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dimulai dari mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat keempat, "Idz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidhu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, kulihat mereka semua sujud kepadaku." Ayahnya mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ya kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuhmu yang nyata bagi manusia. Di sini banyak faedah sekali. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini perkataan Yakub dan perkataan Yusuf. Yusuf mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda. Kemudian Yakub berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai putraku. Di sini ada daras pelajaran untuk sebuah keluarga. Sebaiknya seorang ayah, walaupun dia yang memberi nama anaknya, jangan disebut nama anaknya. Sebutlah nama kasih sayang orang tua kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku. Padahal Yakub tahu namanya Yusuf, tapi tidak dipanggil hei Yusuf, kan itu. Tapi panggilannya apa? Hei putraku. Yusuf juga sama. Dia tahu nama bapaknya Yakub, tapi tidak dipanggil hei Yakub, ya abati, wahai ayahandaku. Maka sebaiknya panggilan itu baik ayah ke anak atau anak ke ayah jangan menyebut nama. Dikhawatirkan masuk ukuk di situ. Durhaka seorang anak kepada ayah ketika memanggil nama. Ataupun ayah mengajari anak untuk durhaka, sebagaimana ayah memanggil nama, aku juga bisa memanggil nama ayah, kan itu. Maka biasakan panggilan itu dengan panggilan kasih sayang. Lihat Ibrahim, ayahnya jelas-jelas musyrik, pembuat patung, penjual patung, mengambil uang dari jualan patung, dia pula menyembah patung. Tetapi Ibrahim mengatakan kepadanya, ya abati lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahku, kenapa kau sembah Tuhan yang tidak bisa melihat, mendengar, dan tidak bisa memberikan hajat kebutuhan? Ibrahim mengatakan ya abati, padahal bapaknya kafir. Ya, maka seburuk apapun, namanya kita ini punya anak-anak ini nakalnya luar biasa, kita punya sama anak, sebaiknya tetap panggilan sayang itu diberikan kepada anak. Ini pelajaran besar, Quran yang mengajarkan. Tapi banyak kemudian orang tua memanggil anaknya dengan sebutan langsung namanya, kan? Nah, sebaiknya kita rubah sekarang, panggilah dengan sebutan sayang. Kemudian yang kedua, hati-hati khususnya bagi yang berpoligami. Ini cerita yang berpoligami. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam punya 4 wanita yang sudah saya ceritakan kisahnya kepada antum. 2 sah, 2 budak.
dan empat-empatnya wanita ini semua punya turunan. Anak Yakub yang 12 yang kemudian menjadi bapak-bapak Bani Israel setelahnya. Karena Bani Israel terlahir dari 12 putra Yakub ini. Lah ketika salah satu wanita yang dicintai Yakub namanya Rahil meninggal dunia setelah melahirkan Yusuf, dan setelah melahirkan adiknya yang bernama Binyamin, meninggal Rahil ini. Ini wanita yang dicintai Yakub. Yakub ini akhirnya melihat karena Yusuf masih kecil, adiknya pun masih kecil. Akhirnya kemudian Yakub memposisikan bukan seperti bapak saja, dia pun memposisikan seperti ibu, lebih sayang kepada Binyamin dan juga Yusuf dibandingkan anak-anak yang lainnya. Karena ibunya meninggal. Lain dengan anak-anak lain kan, masih hidup ibunya. Dari sinilah timbul hasad istri-istri lainnya. Akhirnya ngomong sama anak-anaknya, lihat kamu yang kakak-kakaknya Yusuf, kamu yang disuruh Yakub ngambil ini kalian pergi, ngambil itu kalian pergi, kalian suruh sini mau saja. Yusuf enak kali di rumah ayahnya. Mulai dihasut sama istrinya, anak-anak. Timbullah hasad anak-anaknya Yakub yang lainnya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yakub melebihi kasih sayangnya kepada Binyamin. Wajar, bukan berarti tidak adil Yakub, karena memang ibunya sudah meninggal. Sementara kemudian ibu tiri ibu yang lainnya, anggaplah ibu tirinya, tentu akan tidak lebih menyayangi dibandingkan anak sendiri kan. Makanya ada istilah ibu tiri, ya, biasanya bermasalah kan gitu dengan anak tirinya gitu. Makanya Yakub memberikan perhatian. Akhirnya hasad, timbul hasad tuh. Ya. Sebenarnya kasih sayang itu tidak bisa diadilkan. Bagaimanapun yang namanya cinta dalam hati itu tidak bisa diadilkan. Gimana caranya adil dalam kecintaan? Nabi loh tidak adil dalam kecintaan. Cintai Aisyah daripada istri-istri yang lainnya kan. Sampai-sampai kemudian istri-istri yang lainnya mengutus Fatimah dan mengatakan, Fatimah ngomonglah sama ayahmu tuh. Karena kalau Rasul berada di rumah Aisyah, banyak sahabat yang ngasih hadiah. Kalau sedang berada di istri-istri yang lain, tak ada pula orang ngasih hadiah. Cemburu istri-istrinya Nabi. Makanya ngomong sama Fatimah, ngomonglah sama bapakmu tuh, kalau seandainya berada di istri-istri yang lainnya, suruhlah sahabat pun ngasih hadiah sama dia, biar nampak adil gitu kan. Maka dilaporkan oleh Fatimah, istrimu bukan satu wahai abah kan gitu. Kenapa kau lebih mencintai Aisyah dibandingkan yang lain? Nabi mengatakan, wahai Fatimah, aku ini ayahmu, ya engkau ayahku. Kau cinta ayahmu, ya aku cinta ayahku. Maka kalau kau cinta ayahmu, cintai juga yang dicintai ayahmu, selesai. Ayahmu hanya cinta Aisyah, mau apa? Akhirnya diam saja Fatimah. Kemudian Rasul berikan alasan, ingin tahu alasannya. Karena di kamar Aisyah inilah Jibril turun dan tidak pernah turun di kamar-kamar yang lainnya. Makanya aku cinta dengan Aisyah. Itu jawabannya. Ya. Artinya Rasul tidak bisa membagi kecinta kan? Maka Yakub juga sama membagi kecintaan. Karena kalau kita punya anak 10, tidak semuanya kita cintai rata kan? Ada yang nyebelin, ada yang jengkelin, ada yang pintar akhirnya kita suka, ada yang suka sekali karena dia soleh, macam-macam orang itu. Sama anak itu kan beda-beda kan itu. Soal kecintaan tidak bisa diadilkan. Maka Yakub pun sama, tapi ini membuat hasad istri-istrinya, ngomong pula kepada anak-anaknya. Lihat pengaruh istri yang jahat. Pengaruh istri yang jahat itu mudah mempengaruhi segalanya. Antum kalau kebetulan punya istri yang kurang berakhlak, habislah antum. Ya, bang, tetangga sebelah bermasalah. Ya, pertama sudah sabar. Besoknya ngomong lagi, bermasalah bang, sabar. Hasil hari-hari masalahnya apa, ngomong. Biar saya datang ke rumah, kepancing lama-lama. Ya kan. Istri ini kalau terus kasih pengaruh-pengaruh lama-lama kepancing orang tuh. Ya, itulah kalau jelek akhlaknya. Kenapa? Karena istri itu lebih mengikuti perasaan. Kalau antum kan pakai akal, masih lama gitu ngomongnya, berpikirnya itu lama.
Kalau istri tidak, perasaan itu jangan disulut. Dia model gas 5 gram dikasih korek tuh langsung meledak. Tuh perasaan tuh seperti itu. Nggak senang sedikit tuh langsung dikemukakan. Itulah perempuan seperti itu. Lah inilah yang kemudian menjadi hasad. Anak-anaknya tertanam hasad, akhirnya mau berbuat jahat sama Yusuf. Dan Yakub tahu. Makanya Yakub mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Tolong ya anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti mereka buat makar kepadamu. Boleh jadi mereka akan membinasakanmu. Inna syaitan lil insani aduwwun. Karena dibalik itu adalah syaitan, dan syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Kalimat kaid, tipu daya, kalau datang dari teman yang baik, yang soleh, maka itu sebuah kebaikan. Tipu daya itu. Kalau dari teman yang baik, yang ikhlas, yang tulus, tipu daya itu membawa kebaikan. Tapi kalau tipu daya itu datang dari orang jahat yang hasad, bahaya, bisa membinasakan. Saya contohkan dua-duanya. Umpamanya kita tahu bahwa teman ini bermasalah, pokoknya masalah akhlaknya, masalah sikapnya. Akhirnya saya dan antum bagaimana caranya memperbaiki dia? Kita buat siasat. Ayolah kita buatlah siasat, supaya dengan siasat kita itu kita kasih pelajaran dia supaya baik gitu maksudnya. Ini tipu daya juga siasat kan. Tapi kan tujuannya memperbaiki dia. Makanya tipu daya itu kalau datang dari teman yang baik, yang ikhlas, itu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau seandainya tipu daya itu datang dari orang jahat dan hasad, membahayakan. Inilah yang kemudian kita suruh berlindung dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad apabila dia hasad. Karena orang hasad kalau sudah buat makar sama antum, habis antum. Makanya Nabi Yakub memberitahu nih Yusuf, jangan sampai mereka tahu, sebab kalau tahu fayakidula kaida, mereka buat makar kepadamu, bisa membinasakan kamu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya namanya Yusuf masih anak-anak. Boleh jadi kemudian bercerita, kemudian saudara-saudaranya dengar, makin hasad mereka, sehingga merencanakan untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin." Ketika mereka berkata saudara-saudara Yusuf itu, selain Benyamin tentunya, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai ayah kami daripada kami, padahal kami ini golongan yang kuat. Selama ini kami loh yang membantu ayah. Ayah suruh ini kami lakukan, ayah suruh itu kami lakukan, kami yang bekerja ya. Kok malah sayangnya kepada Yusuf dan Benyamin gitu ya. Sungguh ayah kita ini dalam kesesatan yang nyata. Lihat, kalau kita cerita tentang kelamnya bangsa Yahudi, hitam sejarahnya bangsa Yahudi. Yahudi itu tidak ada sejarah putih, semua hitam. Ya, sejarah Yahudi semua hitam, tidak ada yang putih. Sampai kepada buyut mereka. Siapa? Putra-putra Yakub. Inilah asal muasal orang-orang Yahudi ini. Lihat, terhadap bapaknya sendiri dibilang sesat. Masa Yakub ayahnya dibilang sesat? Ya. Jadi dari ujungnya saja itu sudah seperti itu, apalagi ke pangkalnya, ke bawah kan itu. Sehingga kisah-kisah Yahudi itu nggak ada yang enak kalau kita ceritakan, semua gelap gitu ya. Karena dari awal juga sudah seperti itu. Masa bapaknya disesat-sesatkan gitu ya. Mulailah kemudian mereka membuat makar. Apa makarnya? Yang 10 orang ini, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf itu. Kemudian ini pendapat satu kelompok dari 10 orang itu. Kelompok yang lain
jangan dibunuh. Awit rahuhu ardan, sebaiknya kita lempar saja ke hutan. Nanti kan dimakan serigala juga di sana. Ya, jadi awit ruhuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke sebuah tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Subhanallah. Ya. Ini saudara-saudara Yusuf ini merencanakan kejahatan, habis berbuat jahat mau tobat. Ceritanya begitu. Lihat bahasanya kan. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Nanti kalau sudah kita berbuat jahat katanya, setelah kamu melakukan kejahatan nanti kita jadi orang baik katanya. Ma'asyiral muslimin, tidak bisa. Tobat itu jangan direncanakan setelah melakukan kejahatan. Ayo kita maling yuk malam ini, besok kita tobat, kita tahajud. Tidak bisa. Banyak orang yang berangan-angan ingin tobat, ikhwan, tidak pun kesampaian tobat itu. Ada orang mengatakan, kapan lu tobat? Nunggu haji Ustaz, habis haji tak tobat-tobat. Nunggu umroh, habis pulang umroh pun tak tobat-tobat. Tobat itu hidayah. Orang kalau sudah niat melakukan kejelekan, ini kan niat melakukan kejelekan, kemudian habis itu niat tobat pula kan, seolah itu akhir daripada keburukan mereka. Tidak bisa. Hidayah itu tidak mungkin dicapai dengan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, qala qailuhum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqit yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Kemudian sebagian lain mereka mengatakan, janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkan sajalah dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kalian hendak berbuat. Berarti di sini saudara-saudara Yusuf yang 10 ini terbagi berapa kelompok? 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan bantai saja, bunuh saja katanya. Yang lain mengatakan janganlah, terlalu sadis itu. Gimana kalau kita lempar saja ke tengah padang pasir, ke tengah hutan biar dimakan serigala? Sama juga kalian bunuh itu namanya katanya. Ini kan lebih ringan. Oh, jangan dibunuh. Kita cari sumur saja. Yang sumur itu biasa datang para musafir mengambil airnya, kita letakkan aja dalam sumur katanya. Ini pun sebenarnya membunuh juga kan begitu kan, tapi ada kemungkinan hidup gitu maksudnya. Dari sini diambil kaidah ikhwatu fiddin, kalau kita menghadapi perkara semuanya buruk, apa kata ulama usul? Idza ta'addada adadul mafasid yurtakabu adna minal mafasid. Apabila kita dihadapkan dengan banyak keburukan, sementara kita harus melakukan salah satunya dan tidak mungkin tidak kecuali harus melakukannya, maka pilihlah yang paling rendah kerusakannya. Pilih yang paling rendah kerusakannya. Ada 3. Disediakan khamar, disediakan pisau, disediakan perempuan. Kemudian dikatakan kepada antum, bunuh wanita ini pisaunya. Atau kalau tidak bunuh, zinahi wanita ini. Atau kalau tidak, minum khamar. Kalaupun tidak, aku yang kau bunuh. Dihadapkan 3 perkara ini. Ya. Ada seorang wanita, ada minum, ada pisau. Kalau kau tidak melakukan 3-tiganya, kau kubunuh. 1, kau bunuh wanita ini. Kalau tak mau, zinahi wanita ini. Kalau tak mau, minum khamar ini. Kira-kira yang paling rendah yang mana? Khamar. Ma'asyiral muslimin, ingat kisah tentang Harut Marut. Walaupun kisah ini kisah batil, karena kisah ini kisah Bani Israel kan itu. Kisah Bani Israel ini enggak benar kisah ini. Tapi masyhur diceritakan masalahnya. Tapi antum jangan percaya kan ini kisah batil. Kita ambil saja percontohan ini. Jadi malaikat di langit ketika melihat Adam bermaksiat kan itu, maka malaikat protes.
Akhirnya Allah mengatakan, sebenarnya kalau engkau pun diberikan nafsu seperti Adam, kurang lebih juga itu. Kata malaikat, coba saja berikan nafsu, kami akan tetap beribadah, katanya. Akhirnya dipilih malaikat, terpilihlah Harut dan Marut, diberi nafsu seperti Adam, turun ke bumi. Akhirnya kemudian dihadapkan dengan wanita cantik, tergoda pula dia wanita cantik, tergoda dengan wanita cantik. Akhirnya kemudian wanita ini mengajak berzina, diajak berzina, tapi wanita tak mau. Kalau kau hendak berzina dengan harus menyekutukan Allah. Oh, tidak mungkin kami malaikat menyekutukan Allah, yang lain sajalah. Oh, kalau begitu ini ada bayi, bunuh dia. Oh, tidak bisa malaikat bunuh-bunuh. Oh, kalau begitu ini ada khamar, minumlah. Pikirnya khamar paling rendah, diminumlah khamar itu. Habis minum khamar, apa yang terjadi? Dibunuhlah bayi itu. Habis bunuh bayi, dizinahi pula wanita itu. Orang mabok, ikhwan. Orang mabok, makanya Rasul mengatakan mabok itu adalah umul khaba'ith, rajanya dari setiap keburukan, itulah mabok. Induk daripada setiap keresahan, kesusahan, kejahatan, itulah khamar. Artinya bahwa kalau seandainya kita suruh pilih 3 perkara, kalau tidak kita dibunuh, ya paling tinggi berzina. Ya. Sebab kalau membunuh menghilangkan nyawa, kalau mabuk nanti berzina dibunuh pula, kan gitu. Artinya kalau kita dihadapi seperti kalau tidak bisa 3-tiganya, ya jangan, kan? Kalau bisa menghindari. Ini kan ceritanya kalau engkau tidak melakukan, engkau yang dibunuh masalahnya, kan? Mengancam jiwa nih. Nah, itulah ada kaidah dari kisah ini, bahwa apabila kita dihadapkan dengan 2 perkara madarat, maka ambillah yang paling ringan. Atau dalam kalimat usul itu akhaffu dararaini, ambil yang paling ringan madaratnya. Antum diundang ke acara, ada syiriknya di situ, ada bid'ahnya di situ. Kalau tidak datang tak enak pula. Kata keluarga kamu, kalau tidak datang putuslah silaturahim. Oh, diputus silaturahim. Akhirnya antum pikir, wah harus buat makar nih. Caranya apa? Ya sudahlah, buat alasan. Buat alasan berdusta, dibilang sibuk, padahal dusta. Dusta dosa enggak? Dosa. Hadir di acara syirik dosa, lebih besar dosanya. Ya sudahlah, dusta saja. Kan gitu ya. Itu namanya mengambil yang paling ringan, kan itu. Supaya tidak terputus silaturahimnya, tapi juga menghindar dari dosa yang lebih besar, gitu maksudnya. Nah, itu sama dengan kalimat akhafu dhararaini, mengambil yang lebih ringan madaratnya. Kembali ke kisah. Kemudian ketika betul-betul Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah direncanakan tuh, mulailah mereka minta izin kepada ayahnya dan mengatakan, ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahku, Yusuf kan dah lama sama kamu, kasihlah main-main sama kami, katanya. Wahai ayahku, sesungguhnya kamu harus percaya kepada kami. Kami akan menjadi pengaman bagi Nabi Yusuf, katanya. Dan bagi Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kami ini nasihin, orang yang memberikan nasihat. Lihat iblis ketika memberikan waswas kepada Adam. Kurang lebih juga nih di sini. Iblis mengatakan kepada Adam apa? Wa inna lanasihun, kami adalah pemberi nasihat. Sebenarnya kalau kau makan buah itu, wahai Adam, Allah itu nanti jadikan kau malaikat atau kau kekal di sorga. Kata iblis tuh, sok pemberi nasihat. Saudara-saudara Nabi Yusuf juga sama tuh. Makanya hati-hati kalau ada orang hasad datang kepada anda memberikan nasihat, jangan didengar nasihatnya. Hakikatnya nasihat orang hasad itu menjerumuskan anda. Kalau ada orang hasad pura-pura memberikan nasihat, jangan didengar nasihatnya. Karena orang hasad itu tidak ada yang baik, ikhwan. Dia sedang cari makar. Ya. Lihat iblis kan, hasad kepada Adam, nasihati, malah menjerumuskan Adam, diusir pula dari sorga. Sama juga di sini. Seolah-olah pemberi nasihat di hadapan bapaknya, padahal ingin membunuh Nabi Yusuf ceritanya. Tapi kemudian mereka meyakinkan, kalah pula Nabi Yakub. Ya sudahlah, tapi hati-hati, jaga Yusuf dan Benyamin. Akhirnya dibawalah Yusuf. Lah, sebagian ulama tafsir mengatakan, ketika Yusuf sudah jauh dan sudah berada di tempat yang sangat terpencil, Nabi Yakub tidak tahu.
Dialog tadi itu, yang 3 pendapat itu betul-betul diperdengarkan kepada Yusuf. Jadi Yusuf dengar tuh bahwa dia akan dibunuh, bahwa dia akan dilempar ke hutan biar dimakan serigala, bahwa dia akan dimasukkan ke sumur. Dia dengar. Zalimnya ikhwan. Gimana anak yang ketika itu Yusuf ada yang mengatakan usianya 10 tahun. Ketakutanlah Nabi Yusuf. Tapi akhirnya kemudian ketika mereka memilih yang paling ringan, dimasukkan cari sumur yang biasa di situ orang lalu lalang gitu ya. Dimasukkan pula ke sumur itu. Ingat, sumur yang digunakan untuk memasukkan Yusuf ketika itu Allah membahasakan ghayabatil jub. Kalimat ghayabah itu, ghayab itu artinya gaib. Gaib itu artinya tidak tahu perkara gaib kan gitu ya. Allah membahasakan sumur itu dengan ghayabah. Saking dalamnya, saking gelapnya, saking dalamnya luar biasa itu, mengistilahkan dengan ghayab. Bukan 10 meter, 15 meter, tidak sumurnya. Saking dalamnya, entah berapa meter. Sehingga Allah membahasakan ghayabah. Gak kelihatan itu airnya itu. Saking gelapnya, Yusuf dicemplungkan di situ. Subhanallah. Saya pernah melihat di YouTube itu ada orang mati gali sumur gara-gara kehabisan oksigen. Sumurnya tidak jauh, nggak berapa belas meter saja. Ya, makanya kalau saya lihat di kampung-kampung, kalau orang gali sumur itu biasanya kalau sudah di bawah 7 meter galiannya itu dikasih kipas dari atas tuh. Ya, saya lihat tuh dikasih kipas tuh. Kenapa? Rupanya di dalam itu oksigen kurang, maka dikasih kipas dari atas tuh. Coba Nabi Yusuf di dalam situ, secara logika mati dia. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Jibril untuk menjaga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan Jibril kemudian menceritakan kehidupan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, bahwa engkau akan begini, engkau akan begitu, engkau akan begini, engkau akan, sampai akhir, sampai wafatnya diceritakan dalam sumur itu. Jibril datang, tenang wahai Nabi Yusuf, nanti sebentar lagi akan ada orang yang akan ngambil kamu, nanti sebentar lagi kamu akan dibawa ke Mesir, sampai di Mesir kau akan dibeli oleh seseorang yang agung, kau akan tinggal seperti ini. Suruh sampai cerita sampai terakhir Yusuf. Jibril sudah memberikan gambaran kehidupannya. Disitulah yang membuat tenangnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika betul-betul setelah Jibril memberikan ketenangan, entah berapa hari Yusuf dalam sumur, kemudian datanglah para kafilah dagang itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Saya singkat-singkat saja ceritanya, sebab kalau kita rinci gitu ya, kemudian saudaranya pulang bawa baju penuh dengan lumuran darah dari kambing, kemudian dibilang darahnya Yusuf, bohong mereka kan, nanti terlalu lama kisahnya. Kita ambil kisah-kisah yang menariknya saja. Dan datanglah ke sekelompok musafir, mereka menyuruh orang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya ini ada anak kecil. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Akhirnya kemudian Yusuf, bayangkan jahatnya orang-orang Arab ini ya, mereka menjadikan orang merdeka jadi budak. Makanya kalau ada orang barat mencela orang Islam, lihat orang Islam itu masih cerita perbudakan pula katanya. Karena cerita bab perbudakan itu kan masih dibahas dalam ilmu fikih ya. Seolah-olah kemudian Islam itu erat kaitan dengan perbudakan, sampai dibahas masalah hukum-hukum perbudakan. Kita katakan Islam itu justru yang menghapus perbudakan. Islam itu yang menghapus perbudakan. Karena kalau antum tahu, sebelum kedatangan Rasul di Mekah, orang-orang Mekah itu perniagaan yang paling menguntungkan adalah jual beli budak. Jadi komoditi yang banyak menghasilkan uang itu adalah jual beli budak. Itu tradisi jahiliyah. Jadi mereka, komoditi yang bisa menghasilkan uang banyak itu yaitu bisnis budak. Itu sebelum Rasul datang. Sampai akhirnya sebagian mereka terkadang menculik orang merdeka,
kemudian dijadikan budak, kemudian dijual. Itu tradisinya orang-orang Arab seperti Nabi Yusuf ini. Ini kan orang merdeka, diculik jadi budak kan gitu ya. Jadi orang-orang itu terkadang seperti ada seorang sahabat, saya lupa namanya, diculik dia, kemudian dijual jadi budak, padahal dia bukan budak. Terkadang untuk memperbanyak budak itu, dia beli budak wanita banyak-banyak, 100 budak wanita, digauli sama dia, kemudian punya anak dijadikan budak, dijual lagi tuh. Orang jahiliyah tuh. Datang Islam, maka sedikit-sedikit dikikiskan perbudakan itu. Lihat kafaroh dalam Islam itu, rata-rata yang pertama apa? Merdekakan budak. Anda jima di bulan Ramadan, apa kafaroh pertamanya? Merdekakan budak. Baru setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut kan itu ya. Baru setelah itu kasih makan 60 fakir miskin. Kafaroh dihar, memerdekakan budak. Ya. Kemudian Nabi SAW kalau mencontohkan pahala yang besar selalu dicontohkan dengan memerdekakan budak. Siapa yang mematahkan jimat di gelang jimat di tangan seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak, kata Rasul. Selalu. Ya. Menunjukkan bahwa Islam itu justru menghapuskan perbudakan. Tidak benar kalau umpamanya Islam itu justru mengagung-agungkan perbudakan, tidak ada. Kemudian yang kedua, sekalipun Islam membahas perbudakan, jangan antum kira perbudakan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat seperti Romusa, enggak. Justru budak dalam Islam itu dianggap keluarga. Dianggap keluarga. Bahkan antum tahu ulama yang namanya, siapa namanya? Atha bin Abi Rabah. Afwan, bukan. Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah namanya. Kalau antum baca kitab tafsir Ibnu Katsir, Tabari, macam-macam lah, selalu dikatakan berkata Imam Qatadah, berkata Imam Qatadah. Antum tahu Imam Qatadah? Dulunya budak. Ketika dimerdekakan, tuannya menangis, dia tidak mau. Alasannya apa? Sebab ada sebagian budak itu kalau dibebaskan, dia tidak bisa cari uang di luar. Dia tidak bisa cari kerjaan, mungkin karena dia sakit, dia cacat, dia apa, sehingga dia perlu ada orang yang memberinya. Lah, itulah yang terjadi dengan Qatadah. Qatadah ini dia cacat, kakinya pincang, tangannya stroke, matanya buta. Sama majikannya dimerdekakan, nangis dia ke ibunya. Kata ibunya juga budak. Kata ibunya, kalau engkau ingin jadi mulia, sebaiknya kau tinggal di masjid. Ketika itu masjid itu penuh dengan ulama. Jadi Qatadah tinggal di masjid itu. Bayangkan dia buta, tangannya tidak bisa digerakkan. Ya. Jadi dia thalabul ilminya dengan tidak bisa menulis, dia hanya bisa baca saja, mendengar saja. Jadi setiap fatwa para ulama didengar, dihafal, didengar, dihafal. Akhirnya ketika mati semua ulama satu masjid itu, satu dunia mencari Qatadah, minta fatwanya. Dia dulunya budak tuh. Jadi demikian Islam itu memuliakan budak. Makanya sebelum wafat saja, apa nasihat Rasul? As-salatu wa ma malakat aimanukum. Jaga solat, jaga hamba sahaya kalian. Sampai begitu Rasul. Sebelum wafat loh sempat meminta supaya dijaga hamba sahaya itu. Lihat orang-orang ini menjadikan Nabi Yusuf orang merdeka, dijual pula. Tetapi ketika sampai di Mesir, masuk dalam pasar budak, rupanya datanglah siapa? Imra'atu Aziz, suaminya Aziz dan juga istrinya, yang ketiga itu kebetulan tidak punya anak, ingin mencari anak-anak budak untuk dijadikan anak gitu ya. Subhanallah, Nabi Yusuf ini padahal ganteng, lucu, dijual murah pula. Makanya Allah mengatakan washarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, murah, yaitu beberapa dirham saja, bukan dinar, dirham, lebih rendah dibandingkan dinar. Sebab mereka tidak tertarik kepada Yusuf. Itu kan mereka nemu saja, yang penting dijual lah kan itu. Tiba-tiba kemudian setelah dijual kepada Imra'atu Aziz, maka Yusuf pun kemudian dibawa ke istana. Subhanallah. Ketika kemudian betul-betul dibeli, rupanya istrinya Aziz suka dengan Nabi Yusuf. Ya, maksudnya suka dan memuliakan Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf ketika awal dibeli itu usianya 10 tahun. Bahkan dikatakan oleh suaminya, akrimi maswah, tolong muliakan anak ini. Makanya Yusuf akhirnya dimuliakan dalam keluarga itu, sampai dibuatkan kamar paling atas sendiri,
dikasih peralatan semua, pokok betul-betul dijadikan anak angkat dalam sebuah istana. Di sini ada kaidah ikhwan. Apa kaidahnya? Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairu lakum. Ingat, terkadang sesuatu yang kan banyak tuh perkara-perkara yang kita tidak suka, seperti musibah. Siapa yang suka musibah coba? Nggak ada orang yang suka musibah. Rupanya musibah itulah yang merubah kehidupan kita kan. Betapa banyak orang yang tobat setelah musibah, orang sadar setelah musibah. Berapa banyak orang yang masuk penjara keluar hafal Quran. Nah, rupanya ada perkara-perkara yang kita benci, itu pula kebaikan bagi kita. Maka Yusuf pun kemudian besar di istana Aziz. Masalahnya kemudian Nabi Yusuf itu kan besar. Makin besar nampaklah ketampanannya, nampaklah akhlaknya, kelembutannya. Tertarik pula lah istrinya Aziz ini kepada Yusuf. Ada yang mengatakan namanya Zulaiha. Zulaiha ini tertarik kepada Nabi Yusuf. Kenapa tertarik? Dalam kisah Israiliyat, karena suaminya Al-Aziz itu disebutkan Inin. Tahu Inin? Bahasa Arabnya Inin, bahasa kitanya impoten. Bahasa Arabnya Inin gitu. Jadi syahwatnya hilang. Macam mana dia melampiaskan syahwatnya kan? Sebab itulah dia tertarik dengan Nabi Yusuf. Sudah suaminya enggak memuaskan dia, Yusuf pula ganteng pula kan gitu. Gimana lagi enggak tertarik? Ya. Kemudian berada di rumahnya. Disinilah terjadi makar. Terjadi kisah rawadathu wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghulliqatil abwab wa qalat haylat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu dhalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, kemarilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kemudian walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak ingin berzina dengan Yusuf, dan Yusuf pun dalam hati kecilnya berkehendak. Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya Yusuf tidak melihat tanda kuasa Allah, kadzalika nasrifu anhu su. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan, wal fahsya dan kekejian, min ibadinal mukhlasin, dari hamba-hambaku yang terpilih. Subhanallah ikhwan. Ini fitnah. Rasul mengatakan fitnah yang paling besar itu adalah wanita. Karena hancurnya para tokoh-tokoh Bani Israel itu karena perempuan. Ya. Ingat kisah siapa? Jurayj terfitnah dengan perempuan kan itu. Walaupun kemudian Jurayj berhasil, tapi kan yang memfitnah dengan cara mendatangkan perempuan. Dan banyak lagi kisah-kisah Bani Israel dan umat kita juga banyak yang kemudian terfitnah dengan perempuan. Kisahnya begini. Jadi Nabi Yusuf ini sudah besar, Zulaiha tertarik. Karena tertariknya dia ingin ngajak zina. Semua sudah ditutup. Ya. Tidak ada satupun jendela, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Kemudian ada yang mengatakan Zulaiha itu sudah membuka auratnya, kemudian mengajak berzina Nabi Yusuf. Logika ikhwan, Nabi Yusuf ini masih muda, artinya syahwatnya masih kencang. Yang kedua, Nabi Yusuf seorang musafir. Walaupun dia buat jahat, nggak tahu tuh orang kampung dia. Nabi Yusuf jauh dari keluarganya. Kalaupun dia berbuat jahat, nggak tahu keluarganya. Nabi Yusuf dihadapkan dengan wanita cantik. Nabi Yusuf tidak minta, wanita itu yang minta. Dia berada di lingkungan yang ditutup semuanya, tidak ada orang yang tahu. Kalau antum di posisi Nabi Yusuf, nggak perlu cerita rame-rame, selesailah antum. Bukan perempuan itu yang minta, antum yang minta. Kenapa? Karena memang namanya fitrah laki-laki suka dengan perempuan kan. Nabi Yusuf saja dikatakan wahammat bihi, dalam hatinya itu ada kepengen, manusiawi ya. Tetapi Allah katakan laula an ra'a burhana rabbi. Apa maksud burhan di sini? Kalaulah bukan Allah menampakkan kekuasaannya, tentu Yusuf terjerumus kepada perbuatan yang buruk lagi keji itu. Ada yang mengatakan
Bahwa Yusuf dalam hatinya ketika punya keinginan tiba-tiba ingat Allah, nggak jadi dia. Makanya dalam Islam Nabi SAW mengatakan 7 orang yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan arsy. Apa kata Rasul salah satunya? Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik penuh dengan kehormatan dan kemuliaan, tapi dia menolak dan mengatakan tidak, aku takut kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf teringat Allah, nggak jadi. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, Nabi Yusuf melihat patung yang suka disembah Bani Israel, orang-orang Mesir. Jadi ketika dilihat patung, malu dia dengan patung. Dia ambil kain ditutupi patungnya, kemudian dia menghindar dari Zulaikha. Maknanya apa? Dalam hati Nabi Yusuf, patung ini tidak bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi Yusuf malu. Kalau patung itu melihatnya, maka ditutup. Kalau kemudian dia malu dengan patung itu, bagaimana dengan Allah, Rob yang disembahnya? Makanya dia pergi meninggalkan Zulaikha, mencari tempat keluar dari ruangan itu. Ada yang mengatakan maksudnya Burhan di sini, dia teringat ayahnya Yakub, ya, sehingga tidak jadi, tidak mau. Tapi pendapat yang kuat, dia teringat dengan perkataan Jibril ketika dalam sumur, bahwa engkau akan digoda oleh seorang wanita, maka jagalah kehormatan. Ingat perkataan Jibril, dia akhirnya tidak mau. Ya, dan ini yang paling athar, wallahu a'lam. Ketika dia lari ke pintu, masya Allah, Allah takdirkan yang pegang kunci kan cuma 2, Zulaikha dan suaminya. Ketika dia lari ke pintu, ditarik sama Zulaikha, pakaian Yusuf ini robeklah sampai ke bawah di belakangnya. Kemudian bertepatan itu terbuka pula pintunya, rupanya ada suaminya Al-Aziz. Kaget nggak kepalang suaminya, ya. Ada apa ini ribut-ribut kan itu. Kemudian Zulaikha mulai memfitnah Nabi Yusuf. Qala wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wa adzabun alim. Lihat, istrinya Zulaikha mengatakan kepada suaminya ketika nampak di pintu, "Bang," mungkin bahasa saya, "Bang, dia sudah melecehkan saya. Kira-kira balasan seorang budak yang melecehkan tuannya apa kalau kecuali penjara?" Jadi dia yang ngomong dulu sama suaminya. Padahal dia yang hendak mengajak berzina Yusuf, ketika datang suaminya cari alasan tuh, "Bang, dia kurang ajar sama saya, Bang, penjarakan saja," kan gitu maksudnya, biar nggak ketahuan boroknya. Maka Yusuf berusaha untuk berdalil. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahli in kana qamisuhu quddat min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu quddat min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata Nabi Yusuf, ya, dia yang awal menggoda saya, bukan saya. Dia awal. Lah ketika itu ada jariyah, ada budak bawa bayi. Bayi belum bisa bicara, bayi. Nabi Yusuf entah kemudian mengatakan, "Ini saksinya." Ditunjuk sama bayi, "Ini saksinya," katanya. Subhanallah, Allah buat keajaiban, bayi itu bisa bicara. Apa bicaranya? Kata bayi ini, "Lihat qara'in." Dan ini kalau antum membahas hadis al-bayyi wal yaminu ala man angkar, bahwa bukti itu harus didatangkan kepada penuduh dan sumpah itu diberikan kepada yang tertuduh, ya. Salah satu bukti itu macam-macam kan, bisa mendatangkan saksi, bisa pengakuan gitu ya, bisa mendatangkan barang bukti, atau dalam bentuk qarinah, dalam bentuk perkara-perkara yang lain yang menunjukkan bahwa dia itu memang benar. Salah satunya kisah Nabi Yusuf ini. Salah satu bukti tidak bersalahnya Yusuf ada dalam kisah ini. Bayi itu bicara. Sekarang lihat saja, kalau yang robek depan sini pakaian Yusuf dari depan, berarti Yusuf yang dusta, wanita itu yang benar. Tapi kalau yang robek belakang, berarti Yusuf yang benar, wanita itu yang berdusta.
Dari situ Al-Aziz paham, sebenarnya Al-Aziz paham ini ulah istrinya. Karena memang selama ini juga Aziz paham dia sendiri tidak bisa memuaskan istrinya kan. Jadi wajarlah kalau istrinya suka dengan budaknya itu. Ya. Makanya subhanallah, lihat nasihatnya Al-Aziz suaminya Zulaiha ini. Kata suaminya, Yusuf, a'rid an hadha wastaghfir li dzambik innaka kunti minal khatiin. Wahai Yusuf, untuk engkau nyingkir kau, jangan dekat-dekat lagi dengan istriku ya. Dan untuk engkau wahai istriku, istaghfir li dzambik, minta ampun kepada Allah, karena engkau yang salah. Apa? Ini namanya suami-suami takut istri namanya, ya kan? Ini sikap Al-Aziz ini menunjukkan suami takut istri. Antum jangan seperti itu, tingku, cuma disuruh begitu selesai urusan. Bayangkan, ini bahaya kalau seandainya seorang pemimpin sebuah urusan di rumah saja dia kalah dengan istrinya, bisa jadi kemudian yang diurus itu semua kebijakan istrinya tuh. Ya, maka jangan cari istri itu yang ikut campur urusan luar. Kalau urusan dalam dicampur, pasti urusan luar kena campur juga tuh. Imro'atu Aziz loh, Zulaiha jelas-jelas salah, harusnya kan dihukum sama dia supaya dia jerah tobat kan itu. Tapi tidak juga. Subhanallah, Allah takdirkan kasusnya Zulaiha ini tersebar kemana? Ke emak-emak pejabat. Entah dari mana ceritanya. Ada 40 istri-istri pejabat dengar pula ini kisah ini. Mana marwahnya gitu bahasanya. Biasalah kan gosip wanita-wanita kan, emak-emak pejabat kan gitu tuh. Kalau udah kumpul itu kan udah apa yang dibicarakan ya pasti ghibah kan itu. Apalagi kasusnya menyebar. Nasib baik di zaman itu belum ada YouTube, Instagram, Facebook kan gitu. Sebab itu viral lah kan itu. Ini aja viral di tengah-tengah mama pejabat ini. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan, wa qala niswatun fil madinati imra'atu aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Apa kata wanita-wanita itu? Dan wanita-wanita di kota Madinah berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu budaknya untuk menundukkan kepada dirinya pelayannya. Benar-benar dia wanita pecundang dan sesat yang nyata kan. Dilecehkan sama istri-istrinya, pejabat-pejabat yang lain. Kata wanita Aziz, aku akan buat makar. Belum tahu saja itu siapa Yusuf katanya. Ya. Gak apa-apa, kalian gosipin saya gak apa-apa. Ya, hebohlah kalian katanya. Silakan. Tapi aku akan buat makar kepada kalian. Satu hari istrinya Aziz Zulaiha ini membuat acara makan-makan. Akhirnya di acara makan-makan itu disediakan banyak buah-buahan di situ. Disediakan pisau, pokoknya yang disediakan pisau yang buah-buahan yang harus dikupas dengan pisau. Jadi setiap piring ada pisaunya, buah-buahan, pisau buah-buahan. Diundanglah yang ngerumpi-ngerumpi 40 para istri pejabat itu. Makan di rumah ayo katanya. Datanglah istri-istri pejabat tuh. Ketika mereka sudah pegang buah, tangan kirinya, tangan kanannya pegang pisau katanya. Apa yang terjadi? Kata Zulaiha, Yusuf, ya, keluar engkau. Keluar engkau wahai Yusuf. Lihat, akhirnya keluarlah Nabi Yusuf. Ketika keluar, dijelaskan dalam Al-Quran, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaqi'a wa atat kullu wahidin minhunna sikkina wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Perhatikan ayatnya, Yusuf 31. Maka ketika perempuan-perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu, disediakan tempat duduk bagi mereka, dan masing-masing diberikan sebuah pisau untuk memotong buah-buahan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah wahai Yusuf, tampakkan dirimu kepada mereka. Ketika perempuan itu melihatnya, mereka pun terpesona kepada Yusuf dan rupanya, dan mereka tanpa sadar memotong-motong jari-jari mereka seraya mengatakan, maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia katanya. Kenapa?
Istri-istri pejabat ini mau mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Karena Nabi Yusuf itu ketika dipanggil Zulaiha, menurut ahli tafsir, dia sama sekali kan di sini berbaris ini 20 wanita, Yusuf suruh berjalan di tengah-tengah. Ya. Yusuf itu hanya menundukkan pandangan sambil memejamkan, kemudian berjalan. Tidak dilirik satu pun wanita di situ. Makanya mereka mengatakan ini bukan orang. Kalau orang pasti melirik, kami kan cantik semua. Cukuplah syairnya Imam Syafi'i yang menunjukkan kecantikan wanita Mesir itu. Tapi ini bukan malaikat, karena yang nggak punya syahwat itu kan malaikat kan. Kalau manusia kan punya syahwat, masa nggak ngelirik-lirik sedikit? Antum aja ada wanita cantik dilirik-lirik kan gitu ya? Ya, nggak melirik langsung, tengok dari sepion motor. Gitu. Kita saja kegoda itu satu orang tuh. Ini 40 wanita anak-anak pejabat yang hari-hari bersolek sauna, ya jelas glowing lah mereka. Nah ditampakkan Yusuf duduk saja. Ini bukan orang, ini malaikat. Nggak ada sama sekali tergoda-tergodanya kan. Kemudian mereka saking melihat keindahan Nabi Yusuf, bahasa Arab Allah tidak katakan qata'ah, tetapi qata'ah, ada tasdidnya. Ya. Beda artinya. Kalau qata'ah sekali iris itu qata'ah. Kalau qata'ah gini-gini nih. Ya. Jadi bermakna kasrah. Kalau qata'ah berarti mengiris-iris begini. Tapi kalau qata'ah sekali saja selesai. Diiris-iris sampai darah bercucuran itu tidak terasa, saking terpesona tuh, khusyuknya tuh hilang rasa sakitnya karena terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ini bukan orang, ini malaikat nih katanya. Baru kata Zulaiha, baru nyaho mungkin bahasa Sundanya kalian buat di belakang saya begini-begini, kalian sendiri seperti itu. Bayangkan. Akhirnya wanita-wanita pulang, otomatis suaminya nanya, kenapa jari-jarimu tuh diiris-iris kan? Apa kau jadikan pembantu sama Zulaiha di dapur sehingga keiris pisau? Enggak katanya. Loh kenapa? Akhirnya cerita bahwa di rumah Zulaiha ada laki-laki tampan. Mulailah pejabat satunya cerita juga istrinya sama, jadinya kena gores. Akhirnya cerita semua pejabat-pejabat itu. Ini bahaya nih. Masa istri kita semua jadi kayak gini katanya. Mulailah mereka membuat pasal karet untuk menjebloskan Yusuf ke penjara. Gimana caranya? Ini kan nggak salah. Ya caranya dibuat pasal karet lah kan gitu. Tangkap, adili, masukkan ke penjara kan itu. Zalim mereka itu. Yusuf tidak punya salah, mau dipenjarakan. Ya, sepakat mereka. Tapi sebagian mereka mengatakan kita bunuh saja tuh si Yusuf itu. Kurang ajar, masa mereka menggoda istri-istri kami katanya. Yang lain mengatakan jangan. Dia kan nggak punya dosa, salah apa dibunuh? Kita penjarakan saja. Sebab itu kemudian dibuatkan pasal, Nabi Yusuf pun kemudian dipenjara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sudah jam 9 ikhwan ya. Insyaallah kita lanjutkan sampai kisah di penjara. Minggu depan kita lanjutkan kisah ini. Sudah malam juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.